Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la mudilla waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kondisi pada di Indonesia pada sekarang ini masih belum stabil ya. Jadi semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat, dan yang sekarang mengalami sakit atau tidak enak badan semoga lekas pulih dan disembuhkan dan dihilangkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang berakal ulil albab, atau sesuai pesan dari materi yang sebelumnya, yaitu surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang kemarin kalian sudah pelajari ya, yaitu di pertemuan kedua sebenarnya. Jadi ini sebenarnya materi bab pertama, tapi saya buat atau saya edit, maksudnya dua kali pertemuan. Jadi bab pertama saya gunakan atau saya rancang dengan dua kali pertemuan, seperti itu ya. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama materinya yaitu definisi tentang berpikir kritis disampaikan oleh Mustaji. Ia memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau yang dilakukan. Jadi itu ya. Jadi berpikir kritis itu bagaimana? Apa yang harus kalian percayai dan apa yang harus kalian lakukan. Percaya di sini bukan dalam arti bukan keyakinan ya. Yaitu dipercayai itu prinsip ataupun filsafat kalian sendiri-sendiri. Contohnya adalah kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan membuat ramalan atau analisis atau prediksi, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah. Jadi ketika ada masalah, kalian analisa perlu apa, solusinya bagaimana, nah seperti itu. Seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada hari ini. Contohnya, hari ini situasinya mendung. Nah, misalnya kalian besok mau kemana? Contohlah besok kita mau ke sekolah. Berarti kalau mendung saya harus membawa mantel atau payung ke sekolah, seperti itu ya. Jadi itu contoh umumnya seperti itu ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya dalam Islam masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia. Jadi apa yang akan terjadi berpikir kritis di sini tuh yang tadi untuk kejadian selanjutnya hanya bukan untuk dalam kehidupan kita semata, tapi juga kehidupan yang jauh dari itu atau kehidupan di akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Jadi bagaimana orang yang berpikiran jauh itu? Pasti kalian juga sendiri juga tahu apa, yaitu orang yang selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, seperti itu ya. Kemudian maksudnya adalah jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat. Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya apa yang dianjurkan atau yang disuruh dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada imbalannya. Maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Jadi istilahnya di sini terdapat atau muto atau sebuah kata pepatah, berpikir sebelum bertindak. Itu bahasa Arabnya itu fakir qabla an ta'zima. Jadi setelah kalian berpikir sebelum bertindak itu, maka akan ada muto lagi. Jadi jarib walahid takun arifan. Jadi cobalah agar kita tahu. Jadi sebelum kita mencoba, kita harus berpikir dulu, atau dianalisa dulu, dikonsep dulu seperti apa. Ketika kita kerjakan itu akibatnya bagaimana, dampaknya seperti apa ke kita dan juga orang lain, dan manfaatnya apa bagi diri kita sendiri dan juga orang lain, seperti itu. Nah, jadi begitu ya. Jadi setelah berpikir sebelum bertindak, itu nanti ada yang namanya cobalah agar kita mengetahui.
Seperti itu anak-anak ya. Jadi itulah moto yang harus menjadi acuan supaya kita tuh bisa menjadi cerdas. Jadi ada banyak ya definisi cerdas itu. Yang jelas cerdas itu adalah memanfaatkan sesuatu dengan semaksimal mungkin. Seperti itu anak-anak ya. Terus selanjutnya yaitu ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Ya'la, yaitu Sa'dal ibnu Awus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atsbaha nafsahu huwaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi yang artinya orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Saya kira kalian cukup paham dengan hadis ini. Dilihat dari artinya saja kita sudah tahu bahwasanya orang yang cerdas itu pasti tentu saja melakukan apa yang bermanfaat untuk dia ketika setelah mati tadi ya. Seperti itu. Jadi kalau yang tidak cerdas ya apa aja dilakukan sembarang kalir wis tanpa berpikir panjang bagaimana dampaknya untuk dirinya, seperti itu ya. Jadi hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang kepada adanya kehidupan kedua, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jadi seenak-enaknya. Jadi mungkin dianggap itu menurut dia ya baik untuk dia, kemudian dia senang, ya sudah dilakukan saja. Itu adalah contoh orang yang tidak beriman atau mempunyai pemikiran bahwasanya tidak ada hari pembalasan, seperti itu ya. Jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah SAW adalah jauhnya orientasi dan visi ke depan atau akhirat, maka pandangan-pandangan yang hanya terbatas pada dunia menjadi pertanda tindakan bodoh atau tindakan jahil. Jadi ketika orang itu melakukan sesuatu tapi tidak didasari dengan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya percuma, tidak ada hasilnya, maka semuanya itu akan sia-sia, seperti itu ya. Jadi akan tetapi karena kelakuannya menyariatkan kebodohan, yaitu menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Itu contohnya adalah kaum jahiliyah seperti di Arab dulu. Itu akan mengakibatkan kezaliman dan kemurkaan pada dirinya sendiri. Contohnya adalah orang-orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu dan kezaliman lainnya, asalkan dapat selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Contohnya di Indonesia saja dah. Itu banyak sekali korupsi. Bahkan korupsi pun yang kemarin korupsi dana bansos Covid itu yang 900 miliar berapa gitu pokoknya. Itu cuma dituntut dengan hukuman 3,5 tahun atau 3,5 tahun penjara. Itu sangat tidak adil. Sangat tidak adil sekali. Kalau itu kan secara logika saja ya. Jadi dana segitu itu istilahnya sudah membunuh atau memotong bantuan untuk beberapa kepala keluarga yang membutuhkan. Itu salah satu kebodohan atau tidak ada rasa takutnya seorang pejabat dengan perilaku korupsi yang dia perbuat demi ya kalian tahu sendirilah, untuk dirinya sendiri pasti kan. Jadi seperti itu. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan. Jadi menembus dunia duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Jadi sudah saya jelaskan tadi, yaitu orang yang benar-benar berpikir dengan matang dan tidak berbuat semena-mena, hanya mengincar atau demi menggapai kesenangan belaka. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Badirul a'mal sab'an ma tantaziru illa faqran munsiya, au gina mutaghiya, au maradun mufsida, au haraman muqida, au mautan muhjiza, awil masiha fasyarru muntazirin, awis sa'ata was-sa'atu adha wa amar." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara." Pasti kalian juga sudah tahu, sering pernah dengar ini kan. Apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh?
atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal, maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat, padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit ceritanya. Jadi sejelek-jeleknya orang meninggal itu adalah orang yang meninggal ketika hari kiamat. Jadi semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang di situ. Amin. Kemudian dijelaskan artinya dari hadis ini, kalian sudah lihat sendiri. Jadi kita benar-benar harus memanfaatkan apa yang sebelum terjadi, ketika semua yang ada 7 kandungan yang ada di hadis tersebut itu telah terjadi kepada diri kita. Rasulullah SAW dalam hadis ini itu mengingatkan kita supaya bersegera dan tidak menunda-nunda untuk beramal soleh pastinya ya. Jadi beramal soleh itu banyak, kalian juga pasti sudahnya paham. Dengan dipikir ataupun dengan hati nurani pun beramal soleh itu pasti akan terbesit dalam jiwa kita atau diri kita. Jadi seperti itu ya. Rasulullah SAW menyebut 7 macam peristiwa yang buruk untuk menyadarkan kita semua di situ ya. Yang pertama, kemiskinan yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan seperti itu. Karena sibuk mencari kehidupan harta. Jadi ketika orang sudah miskin, mereka sibuk bekerja tapi akan lupa akan keesaan Allah, akan kehendak Allah. Jadi mereka menghiraukan segalanya. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian yang kedua yaitu kekayaan yang membuat kita menjadi sombong karena menganggap semua kekayaan itu hebat. Jadi diri kita itu hebat. Jadi yang pertama tadi miskin, kemudian yang kedua kaya. Jadi miskin itu memang ya itu sudah takdir memang, tapi kita harus berusaha untuk mencari rezeki ya. Jadi ketika kita berusaha itu tidak boleh melupakan kehendak Allah, kuasa Allah. Jadi kita harus terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu kaya. Jadi miskin berbahaya dan kaya pun lebih berbahaya lagi. Jadi ketika kaya, orang itu pasti akan sombongnya minta ampun. Kebanyakan orang kaya seperti itu. Akan tetapi orang kaya yang tawadhu, Masya Allah, pasti nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sakit, yang ketiga, sakit yang dapat membuat ketampanan dan kecantikan buat mas-masnya dan mbak-mbaknya yang cantik, mas-masnya yang ganteng. Ketika sakit terus cantiknya pudar atau bahkan cacat, nah seperti itu. Jadi ketika masih ganteng itu berfoya-foya dan lain sebagainya, tidak ingat pada yang di atas. Namun ketika sudah sakit ingat semuanya, jadi gitu jangan ya. Kemudian yang keempat yaitu masa tua yang membuat kita menjadi lemah atau tak berdaya. Ya kalau hadis lain itu ada yang bunyinya sebelum datang masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, pasti kalau orang tua itu pengen jadi anak muda lagi, pengen semangat, pengen menuntut ilmu yang sungguh-sungguh, bekerja yang sungguh-sungguh, supaya ketika nanti beliau sudah meranjak ke umur atau usia tua, jadi beliau tidak susah payah, tinggal menikmati hasilnya dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya anak-anak ya. Lalu selanjutnya yang ke berapa tadi? Yang kelima, kematian ya. Jadi yang kelima ini adalah kematian. Ya, kematian. Kematian yang cepat karena usia atau umur yang dimilikinya tidak memberi manfaat. Jadi kenapa kita harus memanfaatkan kehidupan sebelum datangnya mati? Karena mati itu tidak ada yang tahu. Bahkan dokter pun juga tidak tahu kan. Jadi seperti itu. Jadi marilah kita berintrospeksi diri dan memperbaiki untuk diri kita sendiri dan untuk orang tua kita, keluarga kita dan orang lain juga, agar kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, datangnya Dajjal yang dikatakan sebagai makhluk terburuk karena menjadi fitnah bagi manusia. Dan kalau dilihat-lihat Dajjal itu pun sekarang fitnah-fitnah di sana sini juga sudah banyak. Itu pun bisa disebut Dajjal, tapi bukan seperti makhluk apa yang dijelaskan oleh Rasul ciri-ciri. Jadi istilahnya kayak Dajjal versi zaman modern. Itu sudah banyak zaman sekarang. Bahkan umat Islam pun sampai terpecah belah karena adanya fitnah tersebut. Kemudian ketujuh yaitu hari kiamat, bencana yang dahsyat bagi orang yang
mengalaminya. Jadi nauzubillah min zalik. Jadi dari hadis ini marilah kita berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah dalam dua hadis yang telah saya sebutkan ini adalah dengan mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian atau di akhirat nanti ya. Karena dunia tempat menanam dan akhirat tempat memetik. Jadi ketika kita tanam, kita kasih pupuk, kita sirami, kita rawat, nanti kita panennya di akhirat insya Allah. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ingin memetik hasil di akhirat nanti dan jangan lupa bercocok tanam di dunia ini dengan benih-benih yang unggul. Apa benih-benih yang unggul itu? Yaitu amal soleh. Seperti itu anak-anak ya. Untuk selanjutnya yaitu manfaatnya. Jadi manfaat berpikir kritisnya apa sih? Nah, di sini ada satu, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Dan yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam pengembangan iptek. Iptek itu apa? Ilmu pengetahuan tentang teknologi. Jadi kalian bisa baca sendiri untuk manfaat-manfaatnya ini. Tidak perlu saya jelaskan. Tentunya kalian juga sudah paham karena di situ tulisannya atau kandungan di dalam manfaat berpikir kritis ini tidak terlalu yang sangat dalam sekali atau kalimatnya dapat dipahami. Kemudian selanjutnya penerapan perilaku mulia. Berikut ini adalah sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan berpikir kritis berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang kita pelajari. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal sehat pastinya. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah alam semesta bagi manusia. Sekarang bayangkan ketika kita hidup di dunia ini tanpa anugerah alam semesta pun bagi manusia, kita tidak bisa anak. Contohnya saja listrik sekarang kebanyakan dari tenaga air PLTA, kemudian ada PLTU tenaga uap, semuanya dari alam. Dan ya sangat disayangkan ketika manusia itu merusak alam. Ya seperti itulah ya. Jadi ujian sendiri bagi kita. Kemudian melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maaf ini Al-Quran ya, bukan plus. Secara lebih mendalam bersama pakar bidang bersama para pakar di bidang masing-masing. Maaf. Jadi bagaimana sih menerapkan perilaku terpuji itu? Jadi ya ini yang ketiga ini sebenarnya yang susah. Jadi menerapkan atau melakukan kajian-kajian. Sebenarnya kajian-kajian Al-Quran itu menarik. Saya pernah mengikuti dulu waktu di perkuliahan. Itu sangat menarik sekali. Bahkan kita sampai hati kita itu pasti akan terketuk oleh kajian-kajian Al-Quran seperti ini. Kemudian yang keempat, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Boleh. Itu jadi benar nggak sih ayat Al-Quran itu? Tadi yang 6 yang kemarin kalian kerjakan tugasnya 6 masa. Nah itu benar nggak sih? Itu boleh dikaji dengan melakukan penelitian atau riset ya. Dan yang kelima, menjadikan ayat-ayat kauniyah alam semesta sebagai inspirasi dalam pengembangan iptek. Jadi contohnya ini adalah pengembangan kayak astronot dan seperti itu. Jadi ketika dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran ini apakah benar? Nah, itu boleh dikaji. Tapi asalkan tidak melebihi batas seperti itu ya, karena otak atau akal manusia itu tidak bisa melebihi Al-Quran atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu anak-anak ya. Sebenarnya masih banyak untuk penerapan perilaku mulia ini, tapi Bapak memberikan 5 saja. Saya kira cukup untuk hal ini karena nanti saya kasih kalian buku materinya ketika untuk dipelajari kembali. Dan selanjutnya, nah di sini pertemuan kali ini tidak ada penugasan karena kemarin saya sudah kasih, dan yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan. Silakan dipelajari materi yang telah saya berikan dan minggu depan kita ulangan. Jadi minggu depan saya berikan ulangan untuk kalian atau ulangan pada bab kali ini atau bab pertama ini. Seperti itu. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti
kelas pada hari ini. Dan yang mempunyai yang mempunyai pertanyaan yang atau ada ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar seperti itu ya. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.